lagi dengan aku Iksan dan rekan aku. Kayla. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang teknik siaran tanpa naskah yaitu ad-libbing dan juga teknik wawancara nih. Nah, benar banget nih teman-teman. Dua teknik ini sangat penting untuk calon penyiar dan juga pewawancara. Nah, kita akan jelaskan dari sudut pandang langsung dan teori yang bisa langsung kita jelaskan dan kita terapkan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, check this out. Materi ketiga, praktikum radio. Nah teman-teman, sesuai yang sudah disebutkan di awal, kita akan mempelajari teknik siaran tanpa naskah atau ad-libbing, yaitu kemampuan berbicara spontan tanpa naskah lengkap. Meskipun tanpa naskah, penyiar itu diusahakan tetap harus mengalir, enjoy, dan tetap menjaga arahnya. Nah, tapi teknik ini gak bisa asal-asalan dilakukan. Ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan sebelum melakukan teknik ad-libbing. Tolong diperhatikan ya. Pertama, gunakan bahasa sederhana, sehingga audiens yang mendengarkan informasi yang kita sampaikan bisa mencerna dengan mudah dan lancar. Kedua, buat catatan poin utama sebelum melakukan siaran, agar saat siaran berlangsung kita tuh sudah paham apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Ketiga, pahami latar belakang topik atau information behind information, sehingga saat siaran berjalan kita bisa terdengar lebih natural apabila sudah memahami dengan baik pada bagian latar belakangnya nih teman-teman. Selanjutnya yang keempat, kuasai jargon atau istilah khusus. Maka dari itu, siaran kita akan menjadi lebih manis dan terdengar variatif pastinya. Dan yang terakhir, yang kelima, hindari kata-kata yang tidak pantas seperti mengandung unsur 18+, sara, dan lain sebagainya. Nah teman-teman tadi sudah memerhatikan kan poin-poin yang disertakan. Jadi teknik ad-libbing itu nggak bisa asal-asalan guys. Tetap perlu latihan dan persiapan yang matang. Nah, sekarang kita masuk ke teknik wawancara. Jadi, dalam wawancara radio, pewawancara adalah jembatan antara pendengar dan narasumber nih teman-teman. Artinya, pertanyaan yang diajukan harus berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pendengar. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, menentukan tujuan dan topik. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, menyusun rute pertanyaan. Yang keempat, menetapkan narasumber, dan yang terakhir membuat daftar pertanyaan dan catatan. Nah, selain itu, wawancara perlu memperkenalkan topik dan narasumber kepada pendengar saat siaran berlangsung. Nah, saat wawancara berlangsung, pastikan alurnya tetap terjaga. Ikuti setiap jawaban narasumber secara cermat sehingga pertanyaan selanjutnya terasa lebih natural. Nah, setelah melakukan wawancara, teman-teman wajib melakukan evaluasi nih. Apakah tujuan wawancara sudah tercapai? Apakah informasi yang dibutuhkan sudah cukup? Jika belum, pewawancara dapat merencanakan wawancara lanjutan. Nah teman-teman, dalam wawancara, etika adalah hal yang paling utama. Dan pewawancara harus imparsial, jujur, dan menjaga tetap santun. Narasumber tentunya punya hak untuk tetap diam, berhak berkata no comment, dan memiliki privasi yang harus dihormati. Berikut beberapa tips wawancara agar lebih efektif. Yang pertama, dengarkan narasumber secara aktif. Yang kedua, hindari pertanyaan tertutup sehingga tidak terkesan pasif. Yang ketiga, gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang positif tentunya. Dan yang keempat, ikuti alur percakapan serta dorong narasumber untuk memperluas jawabannya. Dan ingat teman-teman bahwa kita dalam melakukan wawancara tidak hanya bertanya-tanya kepada narasumber, tetapi kita dapat menggali informasi dan memahami dengan cara yang benar. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembelajaran praktikum pertemuan ketiga kali ini mengenai teknik ad-libbing dan juga teknik wawancara yang sekaligus menjadi penutup untuk video pembelajaran praktikum radio. Semoga video ini membantu kalian memahami dasar-dasar yang harus dikuasai oleh penyiar dan juga pewawancara. Oke deh, sekian dari kami. Sampai jumpa. Dadah!